Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan. Terima kasih karena keberadaan kami semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati dengan sukacita setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf dari Yunani bernama Sophocles pernah mengatakan, Tuhan tidak akan pernah menolong orang yang tidak mau bertindak. Dan sejalan dengan itu, Benjamin Franklin, founding father dari Amerika Serikat, pernah mengatakan, God helps those who help themselves. Tuhan menolong orang-orang yang menolong dirinya sendiri. Inti dari apa yang dinyatakan dari Sophocles maupun Benjamin Franklin adalah bahwa Tuhan bekerja dengan orang-orang yang bekerja. Secara alkitabiah, Tuhan bekerja menolong ketika kita tidak berdaya. Hal ini benar. Tapi ada juga saatnya di mana Tuhan menolong dengan meminta kita untuk melakukan sesuatu. Pertolongan Tuhan itu terjadi ketika kita mengikuti tuntunannya, ketika kita melakukan kehendaknya. Ada bagian yang kita perlu lakukan agar mujizat dan pertolongan Tuhan itu terjadi. Kalau tadi pagi kita belajar ada mujizat dalam pekerjaan, maka saat ini kita belajar bahwa bekerja membawa mujizat. Dalam Yohanes 2 ayat yang ke-7 ini tertulis, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dalam peristiwa mujizat air yang diubahkan Tuhan Yesus menjadi anggur, ada suatu bagian, ada momen di mana Tuhan Yesus menyuruh para pelayan yang ada di sana untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Mengisi tempayan-tempayan yang besar itu dengan air bukanlah tanpa usaha. Pada waktu itu belum ada keran atau tap water seperti sekarang. Mengisi tempayan dengan air berarti butuh usaha dari mereka untuk menimba air. Dan itu merupakan sebuah pekerjaan yang butuh kekuatan, upaya, dan kemauan. Dulu kami pernah tinggal di sebuah rumah yang seringkali air ledengnya tidak mengalir, dan saya harus menimba air di sumur tetangga. Dan untuk mengisi bak mandi, saya harus menimba air dari sumur dengan frekuensi yang cukup banyak, dan itu perlu usaha dan tenaga. Tanpa ketaatan dari para pelayan yang disuruh oleh Tuhan Yesus, tanpa usaha dari mereka untuk mengambil air, tidak akan ada mujizat yang akan terjadi. Di sini kita belajar satu hal, saudara. Bekerja membawa mujizat, usaha membawa mujizat ketika kita melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Pekerjaan kita hari ini adalah bagaikan tempayan yang kita siapkan untuk Tuhan mengisinya dengan berkat dan mujizatnya. Dalam berbagai peristiwa mujizat yang tercatat dalam Alkitab, secara matematis prinsipnya bukan penambahan, tapi perkalian. Segala sesuatu yang dikalikan 0, hasilnya akan tetap 0. Kalau kita tidak berusaha,
tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, itu adalah ibarat angka 0. Sehingga tidak ada yang bisa Tuhan lipat gandakan dalam hidup kita. Tapi ketika kita bekerja, kita berusaha, kita bagaikan memberikan angka kepada Tuhan untuk dikerjakan dan dilipat gandakan secara ilahi. Tugas saudara dan saya adalah melakukan yang terbaik, berusaha yang terbaik, bekerja yang terbaik. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya, memberikan berkat dan memanifestasikan mujizatnya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizat dan perkara-perkara besar. Tapi seringkali Tuhan memilih untuk bekerja melalui tangan-tangan kita yang tidak berhenti berusaha. Mari tetap setia mengerjakan bagian kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Ada berkat Tuhan yang dinyatakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Di malam hari ini, sebelum kami beristirahat kembali, kami bersyukur karena dibekali dengan kekuatan firman-Mu yang membuka cakrawala pemikiran kami, bahwa Engkau bekerja, mengadakan mujizat-Mu bagi kami ketika kami melakukan bagian kami. Ada mujizat dalam pekerjaan, dan ketika kami bekerja, maka itu membawa mujizat. Terima kasih untuk pengertian yang Tuhan berikan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bekerja dengan tangan kami, melakukan bagian kami, untuk mengundang berkat dan mujizat-Mu terjadi bagi kami. Bekerjalah Roh Kudus di dalam kami dan berikan kami pengertian yang lebih dalam untuk kami semakin mengenal kehendak-Mu Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Kesembuhan terjadi saat ini. Ada pemulihan, ada kelepasan. Semangat baru Tuhan berikan. Yang bersusah hati dihiburkan. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan apapun, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan pulihkanlah ya Tuhan konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini, juga di Ukraina, dan di berbagai wilayah lainnya, agar kembali aman, damai, dan tenang dalam perlindungan Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.